Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Denny Fajar Fitriana, STMT, NIDN saya adalah 0419 048902. Saya adalah salah satu dosen di jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menampilkan video pada saat saya melakukan proses pengajaran, khususnya pada bahan mata kuliah bahan teknik. Jadi mata kuliah bahan teknik itu adalah salah satu mata kuliah yang berfokus pada pembahasan tentang material science dan material engineering. Jadi kalau material science itu adalah material ilmu yang berfokus pada bagaimana mensintesis suatu material dengan sifat dan properties tertentu. Sedangkan pada material engineering itu adalah salah satu sub cabang ilmu dalam bahan teknik yang berfokus pada bagaimana merekayasa atau menggunakan material yang sudah ada untuk menghasilkan properties yang baru sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Sebelum saya menampilkan cuplikan video, pada saat saya mengajar, terlebih dahulu saya akan menjelaskan terkait bagaimana mata kuliah ini didesain atau dirancang, bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, dan bagaimana saya melakukan asesmen terhadap kemampuan mahasiswa pada mata kuliah ini. Hal ini tentu saja sesuai dengan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah bahan teknik secara umum memiliki dua SKS yang berfokus pada skup material science dan material engineering, di mana mata kuliah ini memiliki 3 buah CPMK. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis material teknik yang digunakan untuk aplikasi keteknikan. Kemudian CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa berbagai macam properties yang ada pada sebuah material. Dan CPMK yang ketiga yaitu mahasiswa dapat menerapkan ilmu bahan teknik pada studi kasus yang berhubungan dengan rekayasa pada sebuah material. Pada mata kuliah ini, saya menggunakan buku handbook sebagai referensi yang berjudul Material Science dan Material Engineering yang dikarang oleh William D. Callister Jr. Jadi dimanapun perkuliahan bahan teknik digunakan, buku ini merupakan kitab yang selalu digunakan selama proses perkuliahan berlangsung. Kemudian untuk mendukung referensi tersebut, digunakan juga beberapa jurnal atau artikel yang saya dan tim berhasil terbitkan. Yang pertama adalah Microwave Assisted Synthesis Nanocrystalline Hydroxyapatite. Itu digunakan untuk mendukung tentang basic material science. Kemudian ada bahan teknik, kemudian ada juga yang berhubungan dengan rekayasa pada material engineering, pada material komposit dan juga proses sandblasting yang dilakukan sebelum proses coating. Kemudian mata kuliah ini juga dirancang dengan menggunakan metode sinkronus dan metode asinkronus. Metode sinkronus itu melibatkan komunikasi aktif di dalam kelas secara real-time, sedangkan metode asinkronus itu dilakukan secara mandiri menggunakan platform yang dikembangkan oleh Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA. Untuk mata kuliah ini, bobot penilaian yang paling besar itu adalah di hasil proyek, yaitu sebesar 40%, kemudian aktivitas partisipasinya 10%, tugasnya 5%, kuis 5%. Kemudian untuk UTS dan ujian akhir masing-masing 15% dan 25%. Sehingga bobot penilaian mata kuliah ini 100% sudah didelivery masing-masing kepada setiap aspek penilaian. Berikut kami tampilkan video pengajaran bahan teknik yang kami adakan di kelas. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ya, berdoa. Berdoa. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan tentang kuliah bahan teknik ya. Jadi pertama, sebelum kita mulai perkuliahan, langkah yang pertama kita ingin mengukur pemahaman kalian tentang apa yang kita pelajari ini dan mungkin kita bisa ya atau bisa di-scan
yang makin kuat makin baik-baik. Tidak? Oke, kita mulai ya. Bang, yang akhir ya, bagi kita lihat nilainya. Yaitu bisa ini ya, kita bisa mengukur sejauh mana pemahaman kita tentang sifat mekanik yang akan kita pelajari. Nah ini tetap ini adalah outline lantai selama 1 semester ke depan, dan di sini yang paling banyak poinnya itu adalah di 3 poin ini, 2 poin ini. Jadi UTS-nya itu hanya 15%, kemudian luasnya hanya 12. Outputnya adalah kita ingin membuat adik mahasiswa itu memahami tentang bahan teknik yang digunakan untuk apa. Bisa menjadi seorang desainer, bisa menjadi seorang analisa, bisa juga menjadi seorang problem solver. Bukan problem juga. Jadi kalau kita kuliah, karena kita tujuannya problem solver, diharapkan kalian nanti jadi problem solver di kemudian. Nah, bukunya masih sama, dimanapun kita kuliah, bukunya yang pasti yang dipakai itu adalah William J. Calister, Masalah Science and Engineering. Kemudian ini yang nomor 2 adalah tambahan. Ada juga tambahan yang diajukan oleh tim penelitian saya ya. Ada 2 buah jurnal, yang pertama tentang coding dan yang kedua tentang komposit. Jadi nanti kita bisa memakai menggunakan referensi ini selama 1 bulan. Nah, ini kira-kira kasus apa ini? Masih ingat nggak kasus ini yang seperti apa rangka? Rangka. Kenapa kira-kira poin dan sampai poin kayak gini? Kira-kira kenapa itu? Materialnya, cacat material, kelasnya enggak kuat, tapi dia bisa melayar sampai seperti ini ya. Ini kalau kalian penggemar bola, ibaratnya kalau kita pendukungnya MU, Tsunami Trophy itu bisa, asalkan apa, onananya diganti ya enggak. Nah, sama kayak ilmu bahan ya. Jadi kita pengen membuat material yang seperti apa, konstruksi yang seperti apa, itu bisa, asalkan apa, asalkan materialnya itu mumpuni. Terus bagaimana kita mengevaluasi material itu sesuai atau tidak? Itu akan menjadi topik kuliah kita hari ini. Nah, mungkin kita bisa melakukan simulasi, tapi simulasi hanyalah sebuah tool. Yang penting adalah basic science. Jadi ibaratnya ilmu material itu kayak kiper, kayak orang. Kita-kitanya ingin tsunami Trophy, kalau orang nama kiper itu enggak mungkin. Kalian bisa nggak membuat material yang tahan sampai 2000 derajat Celcius? Dihancurkan, ditembak, materialnya nggak menembus. Bisa nggak kira-kira? Bisa, asalkan material yang kuat. Nah, itu adalah salah satu manfaat kenapa kita harus belajar tentang material. Nah, ini adalah di chapter 6, kita akan membahas tentang mechanical properties ya. Jadi karena kita ada satu contoh kasus seperti ini, maka kita akan belajar sifat-sifat mekanik pada sebuah material. Jadi kita akan belajar tentang apa yang membedakan antara thread dan thread. Jadi kita ada thread, ada tegangan, ada tegangan. Kemudian ada yang namanya elastic behavior atau perilaku elastik. Kemudian ada juga plastic behavior dan yang terakhir adalah toughness dan stability.
Jadi outline mata kuliah ini, pertemuan kita minggu ini, akhirnya apa? Akhirnya nanti adik-adik bisa memahami apa yang dimaksud dengan stress dan strain. Kemudian kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan elastic behavior. Kemudian apa yang dimaksud dengan plastic behavior. Kemudian juga membedakan mana yang namanya toughness dan mana yang namanya stability. Nah, contohnya kayak gini. Jadi yang disebut dengan elastik deformatif atau deformatif plastik, gambarannya seperti ini. Jadi kita punya sebuah bahan, kemudian pada bahan ini dia dikenakan sebuah gaya. Jadi yang atas ini diem ya fix, kemudian ditarik ke bawah. Kita lihat struktur atomnya yang ada di sini. Dia meregang kan ya? Yang nomor 2 ini ada pertambahan panjang nggak? Jadi itu yang disebut dengan deformasi atau perubahan bentuk. Jadi yang semula dia seperti ini, kemudian setelah dikenai gaya dia mengalami pertambahan panjang. Jadi pertambahan panjang itu disebut dengan deformasi atau perubahan bentuk. Nah, perubahan bentuknya bersifat elastis atau plastis. Pertanyaannya kan gini. Kalau kita lihat di sini, setelah ini gaya saya hilangkan, dia kembali ke bentuk semula. Kembali. Jadi artinya apa? Itu disebut dengan deformasi elastis. Jadi saat sebuah material, dia dengan sebuah gaya, dia mengalami deformasi, tapi setelah gaya yang bekerja dihilangkan, dia kembali ke posisi semula. Berarti itu disebut dengan deformasi elastis. Kata kuncinya adalah saat dikenai gaya, dia mengalami perubahan bentuk. Setelah gaya dihilangkan, dia kembali ke bentuk. Maka itu disebut dengan deformasi elastis. Kalau buku dia ngomongnya adalah reversi atau reaksi yang dapat balik kalau dia. Tapi kalau di mechanical engineering, begitu gaya ini dihilangkan, dia kembali ke bentuk yang Nah, bedanya apa dengan klasik deformasi berarti dengan deformasi plastik? Kita lihat ini sebelum dikenai gaya, pada saat dikenai gaya dan setelah dikenai gaya, apa yang membedakan? Kira-kira ada yang bisa bantu jawab? Gimana? Tidak kembali ke bentuk semula. Artinya apa? Pada saat dia dikenai sebuah gaya, maka dia mengalami sebuah perubahan atau deformasi. Kemudian setelah gaya ini dihilangkan, dia tidak kembali ke bentuk yang semula. Sehingga deformasi ini disebut dengan deformasi plastis. Jadi pada saat sebuah struktur atau misalnya rangka eksak tadi itu dikenai sebuah gaya, kemudian dia nggak mengatur dikenai gaya, dia mengalami deformasi, dan setelah gayanya hilang, dia nggak kembali ke bentuk yang semula. Makanya disebut dengan deformasi. Lalu bagaimana cara membedakannya? Kapan terjadi deformasi elastis, kapan terjadi deformasi plastis? Nah, itu yang harus kita pelajari. Ibaratnya gini, kita punya sepeda motor, begitu sepeda motor itu kita naiki, rangkanya mengalami deformasi. Kemudian setelah kita turun, deformasinya hilang, dia kembali ke bentuk yang bisa nangkap ya. Jadi itu yang bisa kita sebut atau kita bayangkan bagaimana sebuah deformasi itu terjadi. Pertanyaannya adalah kapan deformasi itu terjadi elastis dan kapan deformasi itu terjadi plastis. Salah satu cara untuk mengetahuinya adalah melakukan uji tarik. Jadi di lab kita ada tapi alatnya lagi rusak ya. Nah, itu ada yang namanya mesin uji tarik. Jadi spesimen tadi kita ikat atau kita bahasanya kita fixkan yang bagian atas dengan bagian bawah. Di bawahnya nanti dia ada sebuah extensometer yang digunakan untuk mengukur perubahan panjang. Kalau suatu akan deskripsi atau tugas akhir itu akan mengetahui spesimen yang seperti ini. Jadi tidak semua spesimen itu akal-akalan, dia punya standar untuk melakukan sebuah ujian. Nah, kita lihat ini ada sebuah mesin, kalian bisa lihat dulu ya sebentar. Ini spesimennya diuji tarik. Pada saat dia dikenai gaya, tegangan ini sudah mulai naik ya. Dia sudah mulai naik. Kemudian kapan saat dia patah? Kapan pada saat deformasi elastis dan plastis? Nah, ini kita lihat.
Jadi kalau kita lihat pada saat dia dikenai gaya di atas dan di bawah, dia mulai naik sampai tegangan dia mencapai nilai yang maksimum. Kemudian dia mulai turun, berarti di sini sudah mulai terjadi perubahan bentuk nih, sampai akhirnya dia mengalami sebuah kegagalan. Nah, dari grafik ini kita bisa mengetahui mana yang namanya deformasi elastis dan mana yang disebut dengan deformasi latif. Jadi pada saat dia mulai naik ke sini, Perubahan bentuk nah, dari gambar tadi, video tadi, maka kita akan menemukan garis yang seperti ini kan ya. Jadi itu yang disebut dengan batas elastis. Apa yang disebut dengan batas elastisitas? Itu yang dimaksud dengan yield strength. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan artinya apa? Tegangan luluh ya kan. Kalau semuanya kita bahasa Indonesia kan itu wagu. Kalau teknik mechanical engineering di bahasa Indonesia kan apa? teknik mesin kan nggak ada. Kalau bahasa Indonesia kan mechanical engineering. Kalau di Indonesia kan apa? Teknik mesin. Harusnya teknik mekanik. Makanya kalau kita orang ujian di teknik mesin, bayangannya apa? Lulus teknik mesin itu bisa benerin mesin jahit atau padahal motor balap orang berapa SKS bulan. Nah, jadi yang pertama itu adalah yield strength. Yield strength itu adalah batas antara tegangan elastis, antara deformasi elastis dan deformasi elastis. Artinya apa? Semua material itu pasti punya yang namanya yield strength. Nah, yang membedakan apa? Kalau bahan itu dia dikenai beban di bawah nilai yield strength, maka selamanya dia akan deformasi elastis. Artinya begitu gaya dihilangkan, maka dia akan kembali ke bentuk yang semula. Lain halnya apabila apa? Apabila material itu dibebani melebihi nilai tegangan yieldnya. Saya punya aluminium nih. Misalnya kalian yang hobi di Pandawa misalnya ngerangkai sebuah frame untuk mobil, itu yield strength-nya 50, tapi beban yang diberikan melebihi 50 MPa. Akibatnya apa? Frame-nya itu pasti miring karena terjadi deformasi. Sehingga yang membedakan itu adalah nilai yield strength-nya itu. Selama beban atau gaya yang diberikan pada sebuah benda itu di bawah nilai tegangan yield, maka dia tidak akan mengalami deformasi elastis. Deformasi yang terjadi adalah deformasi elastis. Yang berbeda apa? Kalau dia dikenai beban melebihi nilai tegangan yield, sudah dipastikan akan mengalami deformasi. Jadi mulai sekarang kita sudah bisa mulai tahu mana deformasi elastis dan mana deformasi apa yang membagi namanya adalah yield. Nah, ini adalah contoh komplainnya ya. Kalau di video tadi mungkin kurang begitu jelas. Yield strength-nya ada di mana? Ada di daerah sini. Ini namanya yield strength. Yield strength adalah batas antara deformasi elastis dan deformasi plastik. Sehingga di daerah sini dia masih utuh. Kemudian dia mulai naik terus tegangannya sampai ke titik M. M ini adalah tegangan maksimum atau ultimate tensile strength. Itu memang tegangan yang paling tinggi yang mampu diterima oleh sebuah material. Misalnya kita ini beban kerjanya atau kalian kapasitas totalnya itu sehari cuma 12 SKS. Sudah mentok itu, sudah nggak bisa dipaksa lagi kan? Tapi kalau dipaksa lagi yang terjadi apa? Kayak gini, stres ya. Akibatnya apa? Terjadi pengurangan reduksi area atau necking. Dia mulai mengalami perubahan bentuk. Sudah tegangannya naik terus, nah terakhir kalian pasti akan mengalami yang namanya atau gagal. Jadi siklus dari ditarik pada sebuah material itu sama dengan siklus pada manusia. Jadi kalau otak kita udah mentok, jangan dipaksa. Kalau dipaksa nanti jatuhnya ke gila kan ya, jadi pasiennya Pak Purnomo. Jadi yang tahu siapa? Kalian sendiri. Gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi. Yang berikutnya adalah ductility. Jadi kalau ductility itu kan artinya apa? Kemampuan sebuah material untuk menahan apa? Menahan besarnya deformasi sebelum dia mengalami sebuah kegagalan. Jadi ductility itu adalah ukuran material itu seberapa kuat dia nahan terjadinya deformasi.
sebelum mengalami kegagalan. Kita lihat dari jam warna biru, dia disebutkan memiliki ductility yang lebih kecil. Kenapa? Elongasinya kecil nih, langsung dia patah. Kemudian yang garis warna hijau, dia disebut dengan deformasi ductility yang lebih tinggi. Kenapa? Karena strainnya dia besar, atau deformasi yang terjadi sebelum dia patah dia lebih besar. Jadi kalau ada istilah material ductility-nya, cara melihatnya seperti apa? Ya dari berupa lebih padat. Jadi kalau dia mampu menerima atau menahan deformasi yang lebih besar atau lebih panjang, maka kita menyebutnya dia bersifat lebih ductile atau ductility. Nah, ada juga kadang yang diukur berdasarkan apa? Luasan reduksi area. Jadi luas area awal dikurangi luas area akhir dibagi dengan luas area awal. Nah, kan plus nih. Jadi ada yang namanya ductility. Ductility itu adalah kemampuan menahan deformasi sebelum dia gagal. Ada juga yang namanya toughness. Kalau toughness itu bahasa Indonesia-nya apa berarti? Ketangguhan gitu. Jadi kalau pendekar tangguh itu berarti dia banyak mengalahkan musuh, ya enggak? Nah, kalau Onana nggak terlalu tangguh lah, dia masih sering kebobolan, gitu. Jadi kalau toughness itu artinya apa? Toughness itu kalau di dalam sebuah material itu adalah energi yang diperlukan untuk merusak satu unit volume. Jadi kalau ductility itu adalah kemampuan untuk menahan deformasi plastis atau deformasi. Kalau toughness itu adalah energi yang dibutuhkan untuk merusak satu unit volume. Jadi kalau Onana sering blunder untuk mengalahkan MU, itu energinya nggak terlalu besar. Artinya apa? Toughness-nya kecil atau toughness-nya rendah. Kenapa ya? Karena untuk mengalahkan MU itu nggak terlalu sulit gitu. Asalkan Onana gitu. Nah, sama dengan ilmu material ini. Jadi ilmu material itu material disebut tangguh apabila apa? Untuk merusak satu unit volumenya dia memerlukan energi yang sangat besar. Nah, kita lihat sekarang ini ada luas area yang warna biru, ada yang hijau dan ada yang warna ungu ya. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan toughness itu adalah ukurannya luasan area. Jadi semakin luas areanya, maka dia disebut semakin toughness atau semakin kuat. Semakin besar energi yang dibutuhkan untuk merusak material. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau kita diskusikan? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau tanya? Adit, silakan Adit, tanya apa? Tanya Pak, untuk deformasi sebuah material itu apakah dipengaruhi oleh daya tarik demikian Pak? Gimana? Material untuk menahan deformasi itu apakah diukur hanya berdasarkan gaya yang diterapkan pada material tersebut atau bisa pengaruh lain juga bisa mempengaruhi? Ya, jadi kalau kita ngomongin tentang terjadinya deformasi, faktor yang utamanya adalah gayanya. Kemudian ada change atau faktor kedua itu kita bisa ngomong lingkungan. Jadi ada yang namanya environment. Jadi nanti kalau di next pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku material yang disebut dengan environment. Environment itu artinya apa? Pengurangan kekuatan material karena faktor suhu atau faktor cuaca. Tapi yang paling jelas pada kuliah kita hari ini kita akan bicara pengaruh terhadap deformasi atau aktivitas material. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan hardness nih atau kekerasan. Jadi kalau kalian terjemahkan kekerasan dalam bahasa Inggris apa? Hah? Kalau nonton TV Netflix itu tulisannya apa itu? Kan ada adegan kekerasan itu tulisannya apa itu? Violence kan ya? Nah, jadi nanti kalau kalian buat artikel ilmiah diterjemahkan jangan sampai kekerasan itu ditulis dengan violence ya. Hardness jangan lupa. Nanti salah arti itu bahaya ya. Nah, kalau hardness itu apa? Kekerasan itu adalah kemampuan sebuah material untuk menahan apa? Deformasi plastis karena indentasi. Nah, contohnya seperti ini. Kebetulan di lab kita punya ada beberapa metode uji. Ada yang namanya Rockwell, ada yang Vickers, ada juga yang Brinell ya. Nah, ini adalah ukurannya, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini yang paling penting adalah desain dari sebuah sistem atau struktur yang kita
Jadi ada yang namanya safety factor. Safety factor itu menunjukkan apa? Tingkat keamanan dari sebuah desain yang kita punya. Didapatkan dari mana? Didapatkan dari yield material kita dibandingkan atau dibagi dengan yang namanya beban. Jadi kalau safety faktornya lebih dari 1, itu berarti aman. Tapi kalau safety faktor kurang dari 1, itu ada potensi fail atau kegagalan. Jadi kalau misalnya kita merancang sebuah struktur, misalnya motor sudah start tadi, rangka start tadi, kekuatannya berapa dulu di materialnya? Belum ngomong ke kekuatan dulunya, plat-platannya. Nah, kalau beban yang diberikan dia melebihi nilai yieldnya, maka sudah dipastikan dia pasti nilainya ke. Misalnya yieldnya di sini 50, bebannya pekerja 50, berarti 1 kan? Aman nggak dari faktor? Enggak. Salahnya dia harus lebih besar daripada kalau yang di bawahnya, yang di atasnya ini 50, yang di bawahnya 60, berarti berapa dari faktornya? 0,6 ya, aman nggak itu? Nah, jadi itu yang akan yang kita pelajari hari ini. Kemudian kesimpulannya adalah tegangan dan tegangan itu adalah sesuatu yang ada dalam sebuah material ya. Jadi elastik tadi kata kuncinya adalah bebannya itu melebihi atau lebih kecil dibandingkan nilai yield. Kalau bebannya lebih kecil dari yield, maka dia akan terjadi elastis. Tapi kalau beban yang bekerja melebihi nilai yield, maka dia akan terjadi flat. Kemudian tablet dan stabil. Ya mungkin itu kuliah kita hari ini. Kemudian ini tugasnya nanti kalian bisa baca di buku di jadwal 6. Nanti bisa dikerjakan dan menentukan. Ada yang ditanya lagi? Sigit, ada yang ditanya? Mas Sigit? Apa yang ditanyakan? Gimana kuliahnya? Bisa mengikuti nggak ya? Bisa ya. Nah, sebelum kita mulai kuis lagi, kira-kira pertanyaan saya sederhana. Jadi kalau kita beli sebuah material, kemudian untuk proses desainnya saya ingin buat rangka mobil, maka yang harus saya perhatikan pertama apa menurut kalian? Biar desain itu dipastikan aman, kita harus lihat apa aja dulu. Kita mau buat mobil nih, kemudian kita dulu milih bahan. Dari semua bahan yang kita pilih, itu yang jadi faktor utama apa yang dulu? Partner. Ada lagi? Lanjutkan apa lagi? Partner. Ada lagi? Yang kita pelajari apa berarti? Yield trennya berapa? Sebelum itu adalah ini mau dipakai buat apa dulu? Jadi kalau mobil yang dinaikin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau mungkin itu berarti punya spek material yang nah. Ya, terima kasih atas kehadirannya di kelas hari ini. Sebelum kita akhiri kelas hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai, saya akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.